Saudari-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur boleh berjumpa kembali di hari ini, Rabu 5 Mei 2021, dalam bingkai ibadah keluarga. Mari bersama sebelum kita merenungkan sabda Allah, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas kesempatan indah Engkau himpunkan kami kembali sebagai keluarga di sekitar sabdamu yang hendak kami renungkan kembali. Karuniakanlah bagi kami Roh Kudus, sehingga kami boleh mengerti kehendak-Mu melalui firman yang akan kami baca dan renungkan ini, lalu dengan penuh sukacita melakukannya di dalam warna keseharian kami. Terima kasih untuk kasih setia dan cinta-Mu bagi kami, sehingga dalam perkenan-Mu Engkau merangkul dan merengkuh kami kembali dan melayakkan kami untuk menerima sabda-Mu. Bersabdalah kami anak-anak-Mu mendengarkannya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup. Amin. Saudari-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab sesuai dengan daftar bacaan hari ini dikutip dari Hosea pasalnya yang ketiga, ayat yang pertama hingga ayat yang kelima sesuai dengan daftar bacaan menurut Sabda Guna Dharma Krida Gereja Protestan Indonesia bagian Barat. Demikianlah kutipan menurut Hosea pasal yang ketiga, ayat yang pertama hingga ayatnya yang kelima. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan bersinah, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada Allah lain dan menyukai kue kismis. Lalu aku membeli dia bagiku dengan bayaran 15 shikal perak dan 1,5 homer jelai. Aku berkata kepadanya, lama engkau harus diam padaku dengan tidak bersundal dan dengan tidak menjadi kepunyaan seorang laki-laki. Juga aku ini tidak akan bersetubuh dengan engkau, sebab lama orang Israel akan diam dengan tidak ada raja, tiada pemimpin, tiada korban, tiada tugu berhala, dan tiada efod dan terafim. Sesudah itu orang Israel akan berbalik dan akan mencari Tuhan Allah mereka dan Daud raja mereka. Mereka akan datang dengan gemetar kepada Tuhan dan kepada kebaikannya pada hari-hari yang terakhir. Demikianlah pembacaan Alkitab, berbahagialah kita yang mendengarkannya, terpujilah Tuhan Yesus, haleluya. Saudari-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, saya tertarik dengan sebuah puisi yang ditulis oleh Eko Saputra Poceratu. Saya akan membaca apa yang ditulis oleh Eko Saputra Poceratu ini dari tulisan puisinya yang diberi judul Puisi Paksa Sebelum Paskah. Sebelum ku sampaikan selamat Paskah, ku paksa kamu saudara untuk renungkan buah pikir yang pernah kita ceraikan berdua di meja jamuan. Pada mulanya aku lahir dari rahim sagu. Ibu adalah yang kudus, tubuh, jiwa, dan rohku. Pelepah-pelepah sagu tumbuh di lenganku. Duri-durinya muncul dari lidahku. Atapku ialah kitabku. Firman ditulis oleh waktu yang kupuja dari duniaku. Pasal-pasal adalah bangkawang yang menahan hahesi. Ayat-ayat yang dikupas dari bambu-bambu kuning di nunusaku. Saudara, bukan kita yang kucurkan darah dari tulang-tulang gereja, tapi dia, D dengan huruf besar. Mata kita hanyalah mata rumah yang melihat bumi, bukan yang menciptakan dunia ini. Dengarkanlah bunyi-bunyi kayu patah di hutan. Petani yang berharap pada sopi, mabuk dalam asap api. Orang-orang dari gunung, lelah mereka segunung. Lautan bergemuruh, tanuar hilang di tanjung. Perahu dimainkan pasang surut. Nelayan adalah yang berharap pada musim. Orang-orang pantai, lelah mereka sepanjang pantai. Saudaraku, bukan kita yang berani mati. Kita takut akan kematian, tetapi berani membunuh. Salib menyalibkan kita, lakukan setiap hari dengan bibir dan hati.
Parlente adalah papalele, dosa yang kita jual di dalam tempurung kelapa. Lihat anak-anak kita yang melepas baju demi celana dan yang melepas celana demi baju. Hidup dijadikan alasan melepas banyak hal, termasuk iman. Bukan kita yang memberi, kita yang menerima. Jadi apa yang kita lepas bukan milik kita. Tak ada lagi aman di aman harur. Dusun-dusun jadi rumah susun, kebun jadi gedung, kintal jadi portal-portal berita bisnis, gereja jadi kata yang dieja dengan mudah, namun dilupakan dengan ludah. Tuhan disimpan dalam khotbah dan mantra-mantra disebut setan-setan budaya. Saudara, bukan kita yang disalibkan, kita yang menyalibkan. Orang-orang kita ajak ke kuburan pada hari yang ketiga bukan untuk dibangkitkan, tetapi untuk dikuburkan. Apa yang bisa kita sisakan pada anak-anak cucu di pintu gereja selain kotak sumbangan dan tata ibadah yang berbeda-beda merek kertasnya? Kucari saudaraku, nenek dengan kebaya hitam dan kaki telanjang dengan bekas paku di tangan dan kaki. Dia hilang oleh gelap malam, sebab siang hanyalah kesementaraan, seperti juga hidup kita. Kucari tete manis yang disiksa dengan parang, dicambuk dengan rotan, disiram dengan sageru. Setiap tahun kita salibkan dia, bunuh dia, lalu bangkitkan dia dalam naskah drama. Kucari dan dia ada dalam lagu-lagu disko usai acara Paskah. Dia adalah yang kita ingat sebagai Natal dan yang kita khianati dalam Paskah. Ambon, 31 Maret 2018. Saudari-saudara, kalau kemudian kita simak paling tidak bait-bait dari puisi yang ditulis oleh Eko Saputra Poceratu ini memang banyak paradoks. Dia menghadirkan kontras tentang kekristenan yang senantiasa hadir dalam lingkaran liturgi untuk terus-menerus memberitakan Paskah bukan hanya sebagai berita tapi peristiwa, tapi ironis, kontras, peristiwa Paskah itu justru adalah peristiwa kelam yang kemudian orang percaya hadirkan. Sebuah gambaran yang tidak mudah untuk mengalami hari-hari yang tak jarang orang bisa sampai kepada kesimpulan tentang munafik. Ya, disebut orang gereja, tetapi orang gereja yang dalam kesehariannya tidak menunjukkan sikap gerejawi. Sebuah gambaran yang kemudian di dalamnya sangat khas dengan memakai beberapa frasa yang kental dengan kondisi konteks masyarakat dan budaya Ambon. Tapi bagi kita yang mengerti, kita pasti akan tersipu malu dengan apa yang digambarkan oleh Eko Saputra Poceratu dalam puisinya tadi. Yang pasti bahwa paling tidak bagian terakhir dari bait puisinya ini, kucari tete manis yang disiksa dengan parang, dicambuk dengan rotan, disiram dengan sageru. Setiap tahun kita salibkan dia, bunuh dia, lalu bangkitkan dia dalam naskah drama. Kucari dan dia ada dalam lagu-lagu disko usai acara Paskah. Dia adalah yang kita ingat selagi Natal dan yang kita khianati dalam Paskah. Menunjukkan tentang bagaimana spirit liturgis, paling tidak kalender gerejawi yang secara ajak dalam bingkai rutin kesetiaan kita lakoni menurut almanak dan kalender gerejawi yang memberitakan tentang inti dari berita Kristen tentang kebangkitan Kristus. Tapi tak jarang yang terjadi adalah justru kita khianati akan proses berita itu yang di dalamnya hanya sekedar naskah yang dihidupkan kembali dalam Natal maupun Paskah, tapi kemudian naskah itu tidak berbicara dalam realitas hidup. Semoga apa yang dilukiskan oleh Eko Saputra Poceratu di Ambon 31 Maret 2018 ini menjadi refleksi bacaan kita juga pada saat ini tentang bagaimana gambaran cinta Allah kepada umat Israel yang bertepuk sebelah tangan
secara khusus kondisi Israel Utara yang dalam hal ini Hosea hadir, dan dia hadir sama seperti khotbah di minggu yang lalu bagaikan alat peraga yang menggambarkan tentang Allah dan umatnya yang dicintainya, tapi cinta Allah itu bertepuk sebelah tangan karena Israel mengkhianati cinta itu dengan tidak menyambut cinta Allah, tapi justru melacurkan diri kepada ilah-ilah lain. Sebuah gambaran yang memang sangat paradoks, sama seperti Paskah dan Natal yang hidup dalam naskah drama. Tapi dalam realitasnya naskah drama itu menjadi kisah pilu tentang beragam macam pengkhianatan atas ketidaksetiaan umat kepada kasih setia Tuhan. Dan itu dilukiskan dengan ketika Hosea pergi dan mencari akan istrinya yang telah mengkhianati dirinya itu, dan pergi untuk melacurkan diri kepada orang-orang dan laki-laki lain. Ia pergi meninggalkan rumah. Dia hadir sebagai figur ibu yang di dalamnya paling tidak dicela oleh anak-anaknya sendiri tentang apa yang ia lakukan sebagai seorang ibu. Bahkan kemudian mereka tahu, bahkan dirinya pun tahu bahwa ia adalah bersalah, pergi dalam pelukan laki-laki lain. Yang kedua, bahkan di dalamnya Hosea sendiri pun dalam tanda petik bagikan menghukum dia karena kelakuan istrinya itu yang selingkuh dan lari pergi dalam pelukan laki-laki lain. Dan akhirnya bisa dibayangkan ada spirit untuk dipulihkan kembali istrinya ini. Jadi semacam ada sebuah pola bahwa Gomer sang istri ini dia dicela, lalu kemudian dibalas atas kelakuannya itu, tapi kemudian Hosea pergi untuk memulihkannya, dan itu nampak di dalam bacaan kita di mana ia berusaha untuk menebus kembali istrinya itu untuk kembali pulang ke rumah. Sebagai sebuah gambaran tentang cinta yang di dalamnya menggambarkan cinta Allah sendiri yang merangkul dan merengkuh umat Israel yang telah melukai hati Allah. Dan bisa kita bayangkan dengan harga tebusan yang dilukiskan di sana ketika ia bayar dengan 15 shikal perak, 1,5 homer jelai. Lalu kemudian ia membawa kembali istrinya itu ke rumah untuk masa kemudian di dalamnya diminta untuk merefleksikan atas semua kelakuan dan salahnya. Lalu dalam kondisi yang semacam itu ada masa di mana dia harus berpuasa. Bahkan dalam kondisi ketika untuk persetubuhan pun Hosea tidak melakukannya, sebagai masa jedah, masa sela, masa di mana dia harus berteduh untuk merefleksikan semua kelakuannya itu. Dan di dalamnya ada masa untuk kemudian sang istri ini dipulihkan kembali. Itu semua menjadi gambaran tentang kondisi Israel yang dilukiskan dengan figur perempuan sundal yang adalah istri Hosea ini yang telah melacurkan diri kepada laki-laki lain. Itu adalah gambaran Israel umat Allah sendiri yang dalam kondisi pergi dan kemudian mengkhianati cinta Allah. Bahkan ada pada masanya ketika mereka harus merefleksikan akan perjalanan kehidupan mereka sebagai umat, sama seperti masa-masa ketika Hosea tidak menghampiri istrinya itu layaknya sebagai suami istri. Yang dilukiskan bahwa seakan-akan Allah pun diam terhadap kondisi Israel umatnya yang telah melukai hati Allah. Ada masa di mana umat harus merefleksi, ada sebuah retreat untuk merenung ulang tentang kehidupan mereka yang ternyata bukan hanya sekedar sebuah naskah tentang kisah kasih, tapi dalam sebuah realitas di mana kisah kasih yang dikhianati berulang-ulang sehingga Allah terluka dalam kondisi berusaha untuk memeluk Israel sebagai umat yang dicintai, bagaikan gambaran Hosea yang pergi dan memanggil kembali istrinya untuk pulang ke rumah. Apapun yang kemudian digambarkan di dalam bacaan kita ini menjadi gambaran tentang figur dari sang suami, yaitu Hosea, yang sekaligus menggambarkan tentang figur Allah sendiri. Yang pertama, bahwa sungguh Hosea setia kepada istrinya, bahkan ketika istrinya tidak setia kepada dia. Dan yang kedua, Hosea tegas kepada istrinya untuk di masa satu periode ia tidak memperlakukan istrinya selayaknya hadir sebagai seorang istri, untuk membawanya pulang dan di dalamnya tidak tidur dengannya, untuk menyatakan semacam periode disiplin, sama seperti dalam kondisi dalam pembuangan yang Tuhan akan lakukan dan dialami oleh umat Israel secara khusus utara ketika mereka dibuang ke Asyur. Kemudian yang ketiga,
ia hadir sebagai figur suami yang kemudian ditakuti dalam hal ini, disegani dan dihormati kembali. Dalam hal ini istrinya memiliki rasa takut yang sehat kepada sang suami, yaitu Hosea, dengan gentar dan belajar kembali untuk berada dalam rekonsiliasi atau pemulihan bersama-sama dengan Hosea. Dan itu berarti bahwa hormat dan kesetiaan secara perlahan dibawa balik kembali ke dalam kehidupan sang istri. Dan ini sebenarnya menjadi gambaran tentang bagaimana relasi antara Allah bersama-sama dengan umat Israel yang kembali mengalami fase itu. Allah yang setia, tetapi Israel yang tidak setia. Allah yang kemudian mendisiplinkan umatnya dengan masa pada periode pembuangan ketika umat dibentuk, ketika baik dibuang ke Asyur maupun dibuang ke Babelonia untuk merefleksikan keberadaan mereka sebagai umat. Dan proses pendisiplinan ini membawa kepada kesadaran untuk kembali menghormati Allah dan kembali berada dalam rekonsiliasi dan pemulihan dengan Allah yang mencintai dan memberikan pengampunan. Kiranya refleksi bagaimana Hosea dan keluarganya ini bagaikan sebuah instrumen yang mendisplay tentang keberadaan relasi Israel dengan Allah menjadi gambaran kita untuk sama seperti puisi dari Eko Saputra Poceratu ini, menjadikan Paskah sungguh-sungguh pengalaman hidup dan sungguh-sungguh kita hayati itu sebagai cinta Tuhan bagi kita. Hidup kita moga menjadi sebuah dokumen yang tetap terus terbuka tentang cinta kasih sayang Tuhan itu, dan moga kita tidak terjebak dalam kondisi kemunafikan yang hanya menghidupkan naskah drama ataukah naskah Natal pada almanak gerejawi pada masanya, tapi di warna keseharian kita jauh dari semangat Paskah ataupun jauh dari semangat Natal seperti refleksi dari refleksi Eko Saputra Poceratu melalui puisinya ini. Mari bersama-sama kita maknai hari-hari kita secara khusus di minggu pertama di bulan Mei ini. Dan kita hayati tentang bagaimana kasih setia Tuhan dalam warna kehidupan kita yang tak jarang kita menjadi malu atas kondisi kita karena kita tidak setia dalam bingkai kasih setia Tuhan itu. Belajarlah terus-menerus untuk berefleksi sama seperti kondisi ketika sang istri dari Hosea, Gomer ini, merefleksikan kehidupannya pada masa-masa teduh, masa-masa diam, masa-masa pendisiplinan. Dan itu membawa kepada sebuah bentuk perubahan dan pembaruan hidup, masuk kembali kepada sebuah pertobatan untuk berada dalam rekonsiliasi kembali bersama-sama dengan Allah yang sangat mencintai umatnya, sama seperti Hosea yang pergi dan memanggil pulang istrinya kembali di rumah untuk tinggal bersama-sama. Allah begitu mencintai kita dan Allah adalah kasih. Kita hayati kehidupan kita sebagai anak-anak yang tetap terus belajar taat untuk setia kepada Tuhan. Mari maknai minggu ini dan hari-hari ke depan dalam bingkai kesetiaan itu, sembari belajar tentang kasih setia Tuhan yang tak berkesudahan, dan di dalamnya kita dipulihkan untuk kembali mengalami cinta itu. Dirangkul, direngkuh dalam pelukan cinta Tuhan untuk kembali dipulihkan sembuh, agar kita hayati kembali kehidupan kita sebagai pribadi-pribadi yang belajar hidup dalam pertobatan yang sejati. Tuhan menguatkan kita untuk masuk di dalam proses pemulihan itu. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, hari ini kami belajar tentang kasih sayang-Mu bagi kami. Sebuah gambaran tentang Hosea yang pergi mencari istrinya, yang telah melacurkan dirinya dan masuk dalam kondisi sebagai perempuan sundal, tapi dibawa kembali untuk tinggal di rumah, mengalami kembali rekonsiliasi dan pemulihan sebagai seorang istri yang mengalami kembali pengampunan itu. Sebuah gambaran tentang Israel yang telah mengkhianati kasih-Mu dengan melacurkan diri kepada ilah-ilah lain, tapi Engkau ya Allah yang penuh cinta, merangkul dan merengkuh mereka kembali sebagai umat dan mengampuni mereka sebagai umat yang Engkau kasihi dengan cinta-Mu yang kekal itu. Bantulah kami agar tetap terus memaknai semangat Paskah dalam kehidupan kami, di hari-hari kehidupan kami, untuk belajar tentang kasih setia Tuhan yang tak jarang kehidupan kami berada dalam kondisi ketika kami mengkhianati kasih setia Tuhan itu. Ampunilah kami dan kasihanilah kami. Baharui kami kembali agar kami mengalami kembali relasi yang indah dengan Engkau ya Tuhan, dalam kami memaknai hari-hari kehidupan kami, sembari sungguh-sungguh menghargai akan kasih sayang Tuhan yang tak bertepi.
Kami hadir sebagai suami istri yang adalah orang tua bersama-sama dengan anak-anak kami. Kiranya rumah-rumah tangga dan keluarga kami menjadi rumah pemulihan, di mana selalu ada maaf, pengampunan, yang selalu ada rangkulan, rengkuhan untuk menerima dan memeluk kembali setiap insan yang di dalamnya bisa saja salah dan jatuh dalam keliru dan dosa. Tapi kiranya semangat pemulihan yang di dalamnya kami belajar tentang cintamu kepada Israel dalam relasi Hosea bersama-sama dengan istrinya, kiranya menjadi spirit kami untuk sungguh kami belajar apa arti memaafkan, apa arti mengampuni, apa arti memaknai rekonsiliasi dan pemulihan untuk seorang dengan yang lain dalam rumah-rumah tangga kami berada kembali dalam kondisi untuk saling mengampuni dan memaafkan dan mengalami cinta kasih. Kami yakin karena kasih setia Tuhanlah, maka pasti segala sesuatu akan mungkin di dalam Engkau, bahwa kami kembali berada dalam memaknai cinta kasih yang tulus dalam keikhlasan kami untuk saling mengampuni dan memaafkan. Bantulah rumah-rumah tangga dan keluarga kami, agar dalam semangat cinta yang sama kami berelasi juga dengan kondisi yang tak jarang melukai kami. Tapi biarlah di dalam semangat pengampunan kami belajar bahwa kasih setia Tuhan adalah kekuatan kami yang paling utama untuk belajar hadir sekalipun kami dikhianati dan dilukai dalam memaknai hari-hari kehidupan kami yang tak mudah. Tapi biarlah kekuatan dan cinta-Mu jualah yang selalu menguatkan kami untuk berada dalam kondisi yang di dalamnya ya Tuhan Yesus tak ramah bagi kami. Kondisi yang kemudian di dalamnya seakan-akan tak bersahabat dengan kami. Bahkan kondisi yang di dalamnya sungguh membuat kami menjadi takut dan cemas, yang kami yakin dan percaya hanya karena cinta dan pemulihan, karena cinta-Mu membuat kami kuat dan bertahan untuk memaknai hari-hari yang rapuh itu. Karena bantulah kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang terus-menerus membaharui dan memulihkan kami, sehingga rumah tangga dan keluarga kami mengalami kuasa dan kehadiran Roh Kudus untuk mengalami kembali kekuatan kasih sayang. Tuhan berkati jemaat-Mu secara khusus Ebenezer DKI Jakarta untuk memaknai akan panggilannya bersekutu, bersaksi dan melayani. Semangat 76 tahun kehadiran kami sebagai jemaat, kiranya tetap terus meneguhkan dan menguatkan kami untuk merangkai doa-doa yang terbaik, untuk selalu di dalamnya merenda akan kehidupan kami dengan penuh cinta dan merajut setiap karya yang kami yakin dan percaya itu memuliakan Tuhan. Kami hadir dalam kehadiran kami bersekutu, bersaksi dan melayani. Berkatilah presbiter dan fungsionaris di tiap-tiap unit-unit misioner, bahkan segenap warga jemaat, untuk selalu bersaksi, bersekutu dan melayani bagi kemuliaan Tuhan Yesus. Kami sebagai bagian dari warga masyarakat, berkatilah pemerintah kami dari pusat hingga ke daerah, seiring dengan upaya dan kerja keras mengangkat kami kepada sejahtera yang sejati, dan kami yakin upaya di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia untuk setiap kesejahteraan dan kemajuan yang dicapai. Berkati ya Tuhan Yesus untuk kami bisa keluar dari krisis, seiring dengan kasih dan setia Tuhan yang akan selalu Engkau hadirkan lewat kebijakan, bahkan lewat hikmat yang hadir melalui pemimpin-pemimpin kami, agar membawa warga masyarakatnya di dalam perkenan-Mu saja. Malam telah menjadi bagian kami, dan kami akan menyongsong kembali hari esok dengan penuh pengharapan. Kasih setia-Mu menyertai kami ya Tuhan dengan setiap cita-cita, kerinduan, harapan, rencana. Dalam setiap kondisi takut, cemas, sakit, dan gumul, dalam setiap gembira, syukur, maupun sukacita, apapun warna kehidupan kami persembahkan sepenuhnya di dalam kasih dan sayang-Mu yang akan selalu menyertai kehidupan kami dan menuntun kami kepada jalan damai sejahtera-Mu. Terima kasih untuk perjumpaan ini ya Bapa. Damai sejahtera-Mu menyertai kami semua. Dalam kasih dan cinta-Mu kami melangkah, memaknai hari-hari kami di masa depan di dalam pengasihan Tuhan saja. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudari-saudara, ibu bapa, anak-anak, remaja dan kaum muda yang Tuhan kasihi, mari kita melangkah dalam semangat maaf dan pengampunan untuk berada dalam kembali pemulihan dan rekonsiliasi di setiap relasi kita.
Allah penuh cinta bagi kita semua. Mari maknai cinta Allah itu dalam warna keseharian kita. Kita berjumpa kembali di hari Rabu yang akan datang dalam bingkai ibadah keluarga. Tuhan memberkati setiap kita. Amin.